Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dengan 3 digit NIM terakhir 027 dari TRO angkatan 2023. Jadi di sini saya akan membahas mengenai modul 4 Computer Vision, deteksi fitur dan pencocokan. Pada eh, tujuan praktikum kali ini, yang pertama yaitu mendeteksi sudut menggunakan metode Harris dan sitomasi. Kedua, mendeteksi dan mendeskripsikan fitur menggunakan shift. Yang ketiga, mendeteksi fitur menggunakan ORB yang cepat dan bebas paten. Yang keempat, membandingkan karakteristik AKZ dan fast detector. Yang kelima, melakukan pencocokan fitur dengan brute force matcher. Yang keenam, menerapkan FLAN untuk pencocokan fitur yang efisien dan cepat. Yang ketujuh, menghitung dan menerapkan homografi dengan algoritma Ransak. Yang ke-8, menguji invariansi fitur terhadap perubahan rotasi, skala, dan iluminasi. Yang ke-9, membandingkan performa sebagai deskriptor fitur secara kuantitatif. Yang ke-10, menerapkan image retrieval sederhana berbasis pencocokan fitur. Yang ke-11, membangun pipeline lengkap feature matching dari awal hingga akhir. Yang ke-12, memahami konsep geometric verification menggunakan Ransak. Yang ke-13, mengembangkan aplikasi praktis berbasis fitur matching. Jadi di sini langsung aja ke percobaan yang pertama, yaitu metode Harris Corner Detection. Di mana metode Harris Corner Detection ini adalah algoritma klasik untuk mendeteksi sudut dalam gambar. Ide dasarnya di sini adalah sebuah titik-titik sudut jika pergeseran jendela kecil ke segala arah menghasilkan perubahan intensitas yang besar. Jadi perubahan sudut itu dapat mempengaruhi perubahan intensitas yang besar. Jadi di sini programnya juga menggunakan library OS, library NumPy, library OpenCV, dan library Matplotlib. Terus kita coba langsung programnya. Jadi di sini ada gambar originalnya, terus grayscale diubah ke grayscale, lalu di deteksi menggunakan respon raw menjadi sudut besar, yaitu yang merah, dan terdeteksi sudut-sudut yang ditandai oleh titik merah. Nah, pada metode Harris ini terdapat parameter K pada metodenya yang akan mempengaruhi sebuah objek dalam recognition-nya. Jadi untuk parameter 0,01 sampai dengan 0,25 dapat memperkecil kemungkinan terjadinya titik-titik yang banyak, artinya perubahan intensitas akan berkurang. Lalu pada demo yang ketiga di sini heatmap komponen fungsi respon R. Jadi pada gambar originalnya yang sudah diubah ke grayscale akan diukur untuk gradiennya. Setelah itu dideteksi untuk
titik-titik sudut dalam objeknya yang akan ditandai dengan respon R. Biru adalah tepinya dan merah adalah sudutnya. Nah, kita masuk ke demo 4 di mana perbandingan antara metode Harris dan Shitomasi Corner. Shitomasi Corner dapat lebih akurat dalam pendeteksian sudutnya, tetapi juga lebih sedikit pixel corner yang diterima. Selesai, kita masuk ke Shitomasi Corner. Nah, apa nih Shitomasi Corner? Jadi Shitomasi Corner itu merupakan penyempurnaan dari metode Harris Corner, di mana dalam perhitungannya menggunakan agent value. Nah, kenapa agent value ini lebih baik? Karena fitur yang digunakan itu lebih stabil untuk pelacakan untuk lebih stabil. Lalu dalam pelacakan harus memiliki perubahan intensitas yang cukup besar di semua arah gerak. Dan hal itu harus dijamin dari ketika kedua agent value, terutama yang kecil, bernilai besar. Terus program ini juga menggunakan OpenCV dan presisi subpixelnya juga menggunakan corner subpix. Ya, di sini untuk library-nya sama. Seperti ini programnya. Langsung kita coba di sini untuk metode Shitomasi Corner dasar. Nah, di sini kita bisa menerapkan max cornernya di 200, key levelnya di 0,01. Hasilnya akan terdeteksi 168 corner. Nah, pada ini uji untuk max cornernya. Jadi pengaruh max cornernya dalam mendeteksi cornernya. Maka semakin banyak max corner yang diterapkan, maka semakin banyak juga yang terdeteksi. Ini untuk pengaruh quality level. Nah, bisa dilihat di sini di 0,01 sampai dengan 0,03 semakin sedikit corner yang terdeteksi, namun semakin akurat dalam segi kualitas image recognition-nya. Pendeteksian sudutnya maksudnya. Ini untuk subpixel refinement corner subpix. Kita lanjut ke shift feature detection. Shift ini diterapkan oleh Low di 2004 untuk invarian terhadap rotasi, skala, perubahan cahaya, perubahan sudut pandang. Tahapan shift ini juga, yang pertama kita harus scale space. Jadi bangun Gaussian piramid, terus hitung DOG, difference of Gaussian, terus cari lokal ekstrema dalam DOG,
Jadi kandidat untuk key pointnya itu apa aja dalam sudutnya. Terus key point localization, hapus key point dengan respon rendah. Jadi yang kurang dari threshold akan dibuang. Terus hapus key point di tepi atau edge dengan rasio kelengkungan. Lalu yang ketiga, orientasi assessment. Jadi pertama hitung histogram gradient sekitar key point. Lalu arahkan arah puncak histogram sama dengan orientasi dominan key point. Terus untuk key point descriptor, bagi recognition menjadi 16 kali 16 di sekitar key point menjadi 4 kali 4 untuk subregion. Hitung histogram gradient 8 bit di setiap subregion, terus gabungkan 4 kali 8 4 kali 4 kali 8 menjadi 128 dimensi, lalu normalisasi. Jadi programnya di sini memiliki library OS, NumPy dan OpenCV serta Matplotlib. Saran di sini. Nah, metode shift ini akan mendeteksi sudut-sudut yang terdapat pada gambar. Ini ada respon, perbandingan respon dengan size per octave. Bisa dilihat untuk size per octave-nya semakin kecil akan semakin besar untuk respon yang semakin besar respon yang diterima oleh cornernya. Itu ini pengaruh in fitur, semakin besar in fitur maka semakin besar key point-nya. Ini visualisasi deskriptor shift 128 dimensi. Ini untuk heatmap deskriptor. Ini untuk min standar per dimensi. Bisa dilihat di sini sudah sangat akurat karena persebarannya itu merata. Shift scale space key point per octave. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin besar oktav maka semakin kecil pula key point yang dideteksi. Namun semakin besar juga dari size yang menjadi outputnya nanti. Lalu kita masuk ke ORB Feature Detection. Nah, ORB ini adalah penggabungan dari metode fast dan air brief. Sini ada Nah, ini keunggulan untuk ORB yaitu open source, bebas paten dan jauh lebih cepat dari Shift. Komponen ORB di sini detektor key point, orientasi key point dan deskriptor. Yaitu air brief, rotation aware brief. Nah, ini untuk programnya, dia di sini memiliki library OS, Time, NumPy, OpenCV dan Matplotlib. Ya, langsung run aja programnya. Nah, ini adalah demo 1 ORB Feature Detection data dasar, dimana gambar asli
yang seperti ini ketika dideteksi oleh ORB dengan key point 500, maka dihasilkan respon precise-nya seperti ini. Untuk respon yang size yang kecil itu memiliki respon yang lebih banyak. Ini pengaruh end feature pada ORB yang tadinya pada shift itu semakin banyak key point yang terdeteksi. Nah, sama pula dengan ORB ini gitu. Semakin banyak end feature yang diimplementasikan, maka semakin banyak key point yang terdeteksi. Terus di sini ada demo 3 visualisasi binary descriptor. Jadi key point index di sini dibandingkan dengan bit 0 sampai 255, maka hasilnya seperti ini. Ketika didistribusikan akan seperti ini. Nah, ini untuk deteksi shift dengan waktu 112,6 milisecond, dan ini untuk deteksi ORB dengan waktu 12,8 milisecond. Nah, perbandingannya sangat-sangat jomplang di sini untuk waktu recognition-nya, di mana ORB lebih cepat daripada shift. Nah, di sini juga ada detektor AKZ, di mana AKZ di sini dari gambar asli dapat mendeteksi 43 key point untuk size per pixelnya, namun sedikit tidak akurat dalam pendeteksiannya karena ditunjukkan dari size pixel yang bolong di sini. Lalu di sini pengaruh fast pengaruh threshold. Jadi ada tadi fast, ini metode fast, dimana threshold, semakin banyak threshold yang diterapkan maka semakin kecil corner yang dideteksi, namun semakin akurat corner yang dideteksi pada objek. Di sini non maximum suppression pada NMS, lalu ini perbandingan metode Harris, ORB, AKZ dan FAST untuk density mapnya. Bisa dilihat bahwa metode Harris dapat lebih merata dalam image recognition-nya, namun dengan waktu yang lumayan juga, mendeteksi 2982 key point ini. Beda halnya dengan metode ORB atau FAST di sini, dimana responnya cenderung untuk lebih cepat, tetapi key point-nya cenderung lebih sedikit, dan akurasinya juga lebih kurang daripada metode Harris. Cuman di sini better sekali dalam detektornya adalah ORB, di mana dia memiliki key point yang lebih banyak dibanding metode AKZ dan FAST untuk pendeteksian yang cepat.
seperti itu. Ini perbandingan jumlah key point dan waktu eksekusi rata-ratanya. Lalu ini ke brute force matching. Brute force matching di sini adalah cara mencocokkan deskriptor fitur menggunakan brute force matcher OpenCV termasuk KNN match plus low ratio test, pengaruh threshold, serta perbandingan cross check matching versus ratio test. Jadi ini untuk membuat si detektor itu reliable. Maka kita harus mempelajari brute force matching sehingga dapat tersaring untuk kebenaran dari detektornya. Ini menggunakan library OS, OpenCV dan NumPy. Setelah itu juga terdapat Matplotlib. Nah, ini untuk BF matcher di ORB. Ini untuk rasio tes. (50 match dan 168 match non match. Jadi rasio gagalnya lebih banyak daripada rasio berhasilnya. Ini perbandingan pengaruh rasio threshold pada low test. Ini jumlah match yang survive terhadap rasio threshold. Jadi semakin besar rasio threshold di sini, maka semakin besar juga survive match yang bertahan gitu. Ini presentasenya. Semakin besar threshold, maka ini presentase yang dipertahankan. Lalu ini metode cross check matching dengan 95 match total dan rasio tes itu dengan 50 match total. Jadi cross check matching lebih presisi tinggi, recall lebih rendah. Lalu ada Flan matching. Nah, Flan matching ini sebagai alternatif cepat dari BF matcher, termasuk konfigurasi untuk shift dan ORB, perbandingan kecepatan, serta visualisasi inlier dan outlier menggunakan Ransak. Jadi di sini juga menggunakan library OS, Time, OpenCV, NumPy dan Matplotlib. Jadi bisa langsung aja di run programnya. Di sini untuk Flan, untuk metode shift, di sini key point-nya 89, match survive-nya adalah 22. Ini untuk Flan dan ORB. Untuk metode ORB, key point-nya di 246, match survive-nya di 290, match survive-nya di 62. Ini untuk perbandingan kecepatan BF matcher vs Flan di detektor ORB. Ini jumlah waktunya, dimana Flan selalu membutuhkan waktu yang lebih
banyak. Oke. Ini untuk flan di metode detektor ransak, inlier di 18 dan outlier di 7, maka lebih banyak yang inlier. Di sini sekitar 72%. Nah, ini kita langsung masuk ke metode ransak, dimana metode ini mengestimasi homografi menggunakan ransak, metode ransak. Jadi transformasi perspektif dengan warp perspektif, visualisasi inlier menggunakan metode ransak, dan pengaruh parameter ransak repro threshold terhadap jumlah inlier yang serta presisi yang terjadi pada metode ransak tersebut. Ini ada library dari programnya, itu OS, OpenCV, dan NumPy serta Matplotlib. Nah, kita langsung run aja. Di sini untuk pengaruh threshold 5 pada warp perspektif inlier di 26/36, 72% yang inlier. Ini untuk transformasi gambar dengan homografi. Ini image 1 tadinya, lalu menggunakan warp perspektif menjadi seperti ini. Ini visualisasi inlier dan outlier. Di sini inlier memiliki angka 72,2% dan outlier memiliki angka 27,8%. Bisa kita lihat di sini juga pada metode ransak ini dapat mendeteksi sudut-sudut yang cukup akurat dalam pendeteksiannya. Ini pengaruh threshold terhadap jumlah inlier dan outlier. Ini threshold 1 sampai dengan 10, inliernya terus meningkat. Jadi threshold yang semakin tinggi maka akan meningkatkan jumlah inlier sehingga detektornya akan lebih akurat dalam deteksi objek. Nah, kita masuk ke deteksi objek menggunakan fitur matching. Cara mendeteksi dan melokalisasi objek tertentu di dalam sebuah scene menggunakan fitur matching dan verifikasi geometri atau homografi. Jika jumlah inlier cukup, objek dianggap terdeteksi dan bounding box digambar pada scene. Nah, konsep yang dipelajarinya yaitu pipeline terdeteksi objek berbasis fitur. C-Flan ratio test, kriteria deteksi berdasarkan jumlah inlier minimum. Confidence scoring berdasarkan inlier count persentase. Cross testing, deteksi objek pada scene yang salah. Lalu pembuatan tabel laporan deteksi. Nah, di sini library-nya impor NumPy untuk operasi array dan metrik numerik.
Ini untuk file dan folder OS dan sys. Ini untuk menyimpan visualisasi yaitu matplotlib. Ini untuk pemrosesan yaitu time. Ini langsung aja ke praktikumnya. Di sini ada template objek buku, scene objek buku. Di sini deteksi objek buku. Hasilnya terdeteksi 100% pada scene. Ini deteksi objek poster ya. Ini objek posternya diterapkan pada scene, hasilnya juga terdeteksi 100%. Ini kartu. Nah, ini dibandingkan untuk inlier, rasio, dan confidence. Lalu kita masuk ke fitur invariansi rotasi. Jadi invariansi rotasi ini menguji ketahanan detektor fitur seperti op, shift, dan AKZ terhadap berbagai sudut rotasi. Lalu juga membandingkan jumlah key point dan rasio match yang survive serta memvisualisasikan orientasi deskriptor dengan Quiver Pilot. Iya, maaf. Aduh. Sebentar. Jadi kita ulangin untuk fitur invariansi rotasi. Di sini menguji ketahanan detektor. Memakai library yang biasa yaitu OS, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Ini untuk rotasi 0 sampai dengan 180 derajat. Ternyata jumlah key point yang dideteksi berbeda karena jumlah sudut yang terdeteksi mengurang. Oke. Nah, ini untuk match shift, perbandingan match shift sama sudut rotasi. Pada sudut rotasi 0 dia sangat baik untuk match survive-nya, namun berkurang pada sudut 180 derajat. Ini perbandingan invariansi terhadap rotasi. Yang hijau shift, merah ORB, dan biru AKZ. Jadi ternyata di sini shift sangat jelek untuk sudut rotasi yang berubah-ubah. ORB di sini lumayan untuk ketahanannya, dan AKZ yang paling tinggi. Namun tadi bisa dilihat untuk waktu pemrosesannya sangat lama. Ini visualisasi orientasi key point shift. Key point shift dengan reach flag 80 ditampilkan dari total 92.
di sini invariansi skala, menguji ketahanan detektor terhadap perubahan skala gambar. Terus kita menggunakan juga library yang sama, OS, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Nah, semakin kecil skala, maka semakin kecil key point yang terdeteksi pada detektor shift. Ini perbandingan match shift terhadap skala dari 0,3 sampai minus 0,3. Skala 1 di sini paling tinggi untuk jumlah match survive-nya. Ini perbandingan detektor pada invariansi terhadap skala. Shift itu yang hijau dan merah itu ORB, biru adalah AKZ. Bisa dilihat untuk perubahannya signifikan dari AKZ sama shift. Dan bagi kaum mendang-mending, ORB sangat cocok dalam ketahanannya untuk mendeteksi perubahan skala. Ini untuk key point shift per level sigma, diameter lingkaran dan ukuran key point. Sigma yang 0 sampai 25% sampai dengan 75 sampai 100%. Maka semakin besar key point yang terdeteksi namun tidak signifikan. Lalu kita lanjut ke fitur invariansi iluminasi. Ini key point shift ada berbagai tingkat kecerahan. Semakin kecil kecerahan yang terjadi, maka semakin kecil pula key point yang terdeteksi di sini. Ini perubahan kontras terhadap perubahan kontras. Alpha 0,5 sampai dengan 2 di sini kontrasnya. Maka untuk kontras di 1 lebih tinggi untuk match survive-nya. Terus untuk kontras yang tinggi sampai 2 dia cenderung lebih tinggi dibandingkan kontras yang kecil. Lalu ini resistansi shift terhadap Gaussian noise. Ternyata dalam Gaussian noise 0 dapat terdeteksi 95 match. Namun ketika dibesarkan Gaussian noise-nya sebesar 10, maka berkurang hingga 34 match. Dan perubahan selanjutnya tidak terlalu signifikan untuk match-nya. Nah, ini heat map jumlah match shift terhadap kombinasi brightness, noise, blur.
Ini dari terang ke gelap, terus ini bersih ke noise. Ternyata dari terang ke gelap ini mengalami penurunan, dan dari bersih ke noise juga mengalami penurunan match yang survive. Lanjut ke deskriptor perbandingan. Di sini membandingkan 4 deskriptor populer, yaitu shift, ORB, AKZ, breeze dari sisi dimensi kecepatan komputasi, kualitas matching, dan performa keseluruhan via radar chart. Jadi kita juga di sini menggunakan library OS, Time, OpenCV, NumPy, Matplotlib. Bisa di run aja programnya untuk melihat hasilnya. Di sini ada perbandingan 20 elemen pertama deskriptor. Bisa dilihat di sini warna hijau shift, warna oranye ORB, oranye gelap ORB, warna biru AKZ, dan warna oranye terang breeze. Bisa dilihat bahwa nilai yang ternormalisasi 0 sampai dengan 1 dia. Indeks elemen deskriptornya yang mengalami dinamika paling kecil adalah shift. Tapi di sini yang paling tinggi adalah, bisa dilihat bahwa breeze lumayan tinggi. Bisa dilihat di sini juga algoritmanya untuk key point, dimensi, tipe data, dan keterangan. Key pointnya yang dengan jumlah paling tinggi adalah AKZ, lalu disambut dengan shift, lalu disambut dengan ORB, kemudian ada breeze. Nah, bagaimana dengan waktu komputasinya? Tentu AKZ di sini paling tinggi, lalu yang kedua adalah ORB, yang ketiga adalah shift, yang keempat adalah breeze. Oh, ini untuk 10 pengulangan. Ternyata shift jauh lebih besar dalam pengulangan, memakai waktunya. Tetapi yang paling sedikit adalah breeze, sekitar 5 ms, dan ORB di sekitar 7 ms. Ini kualitas matching per deskriptor. Tadi yang paling cepat adalah ORB dan breeze. Untuk akurasinya total 39 untuk ORB, dan breeze total 24. Memang yang paling cepat adalah breeze, tapi untuk yang lebih akurat adalah AKZ. Ini radar chart perbandingan deskriptor shift, ORB, dan AKZ dan breeze. Normalisasi 0 hingga 1. Ini perbandingan performanya. Lalu kita masuk ke geometric verification. Konsep yang dipelajari yaitu algoritma ransak, implementasi ransak, perbandingan ransak, fundamental matrix, terus garis epipolar,
garis di view kedua di mana titik korespondensi berada. Perbandingan homografi terhadap fundamental matrix. Juga kita di sini memakai library OpenGV untuk pemrosesan gambar dan geometri. Lalu library NumPy untuk operasi array, matrix dan aljabar linear. Ini OS untuk operasi path, file dan folder. Matplotlib untuk menyimpan visualisasi. Time untuk mengukur waktu pemrosesan. Random untuk random sampling. Analisis transak, iterasi dan perbandingan. Inliers-nya di sini ransak manual. VS waktunya seimbang di sini. Ini iterasi ransak. Inlier per iterasi. Base so far. Oke. Ini model terbaik ransak manual 350 inlier. Terus model terburuk ransak manual 6 inlier merah. Oke. Ini visualisasi garis epipolar. Pada gambar kiri 10 titik, epipolar pada gambar kanan 10 titik. Kita lanjut ke image retrieval. Image retrieval adalah sistem sederhana menggunakan fitur matching. Sistem ini membuat database dari semua gambar di folder, lalu mengekstrak fitur ORB dari setiap gambar. Kemudian untuk sebuah query image, dia mencocokkan fitur dengan seluruh database dan meranking gambar berdasarkan skor kemiripan. Terus konsep yang dipelajari adalah content based image retrieval, membangun database, fitur dari kumpulan gambar, terus fitur extraction menggunakan ORB untuk kecepatan, terus brute force matching untuk mencocokkan fitur antar gambar, scoring menghitung skor, ranking, terus retrieval evaluation. Di programnya juga menggunakan library OpenGV untuk pemrosesan gambar dan fitur. Terus mengimpor juga library NumPy untuk operasi array, mengimpor OS untuk operasi path, file dan folder, mengimpor Matplotlib untuk visualisasi hasil, time untuk mengukur waktu pemrosesan, glob untuk mencari file dengan pola tertentu. Lalu untuk output programnya seperti ini, image retrieval query. Ini waktu pemrosesannya adalah 0,217 second. Ini gambar aslinya, ini rasio 1, ini rasio 0,7. Skor image retrievalnya di sini 710, ini skornya 16, ini skornya 14. Ini pada objek buku JPG.
Ini untuk rasio 1 skornya sama, rasio 0,07, rasio 0,02, rasio 0,027. Skornya sama, skornya. Jadi gambar yang berbeda dengan rasio yang berbeda menghasilkan skor yang berbeda. Image retrieval ranking. Di sini perbandingan dua query, dimana marker ini sama objek buku memiliki nilai yang sama. Artinya bisa dibilang untuk tadi marking sama objek buku dapat dikatakan objek yang sama. Seperti itu. Lalu ini ada deteksi AR, marker, dan overlay. Jadi program ini mendeteksi marker dalam sebuah scene menggunakan fitur matching, terus mengestimasi homografi ke marker, lalu melakukan overlay konten virtual di atas marker. Teknik warp perspektif dan blending digunakan untuk menempatkan overlay secara realistis. Ini konsep yang dipelajari: augmented reality, deteksi marker, estimasi homografi, warp perspektif, blending, pengujian pada berbagai sudut dan perspektif. Kita juga menggunakan library OpenCV untuk pemrosesan gambar, NumPy untuk array dan matriks numerik, OS untuk operasi path, file dan folder, lalu Matplotlib untuk visualisasi akhir, lalu time untuk mengukur waktu pemrosesan. Ini deteksi AR marker. AR marker di sini memiliki 883 key points. Deteksi marker di scene, dia memiliki 604 key point, good match. Lalu fitur matching menampilkan 30 dari 604 match. Oke. Ini overlay scene dengan overlay virtual. Ini scene dengan marker. Ini scene dengan overlay, dia bisa match 441, inlier di 439 pada sudut normal. Pada sudut rotasi dia sedikit berkurang, dan di skala besar dia naik untuk matchnya dan inlayersnya. Lalu kita masuk ke key point repeatability. Jadi program ini mengukur seberapa banyak key point yang terdeteksi kembali setelah gambar mengalami transformasi seperti rotasi, skala, blur, noise, dan perubahan brightness. Repeatability, key point yang cocok atau total key point di gambar transformasi. Konsep yang dipelajari yaitu repeatability, pengaruh berbagai transformasi terhadap stabilitas, perbandingan robustness antar detektor, heatmap, repeatability, trade-off antara jumlah key point dan repeatability,
identifikasi detektor terbaik untuk setiap jenis transformasi. Jadi di sini pada program kita menggunakan library OpenCV untuk pemrosesan gambar, NumPy untuk array dan matriks numerik, OS untuk operasi path file dan folder, Matplotlib untuk visualisasi hasil, dan time untuk mengukur waktu pemrosesan. Ini tabel repeatability key point per detektor per transformasi. Jadi di sini ada berbagai macam detektor. Jadi uji untuk rotasi, skala, blur, noise, dan bright. Nah, per transformasi. Jadi repeatability-nya berapa nih? Yang paling repeatability pada rotasi dia adalah AKZ, dan yang paling repeatability dalam skala di sini yaitu terdapat AKZ dan ORB. Terus dalam blur tetap AKZ yang paling repeatability, noise tetap AKZ, brightness di sini yang paling menang adalah fast dan ORB. Setelah itu juga ada shift. Pada rata-rata tip repeatability di sini di ranking bahwa AKZ paling repeatability, lalu disambut dengan shift dan ORB. Seperti itu. Ini heat map-nya. Bisa diukur. Terus kita masuk ke multi image matching. Konsep yang dipelajari n-way matching, mencocokkan semua pasangan dari n gambar. Image retrieval, pencarian gambar berdasarkan kemiripan fitur. Similarity graph, graf berbobot yang merepresentasikan kemiripan. Clustering by fitur adalah pengelompokan gambar berdasarkan deskriptor. ORB, detektor dan deskriptor fitur yang efisien. BF matcher, brute force matcher dengan uji rasio Hamming. Di sini juga menggunakan library OpenCV untuk fitur dan pencocokan, NumPy untuk komputasi matriks dan array, OS untuk pengelolaan paths dan directory, terus Matplotlib untuk visualisasi hasil, lalu itertools untuk menghasilkan kombinasi pasangan gambar. Ini pencocokan n arah direpresentasikan menggunakan heatmap untuk wajah orang, teks cetak, pemandangan, bangunan B dan bangunan A. Ternyata total kecocokan pada bangunan A
paling tinggi dibanding pemandangan, gambar pemandangan, lalu disambut dengan bangunan B. Lalu di sini demo 2 image retrieval dasar ranking kecocokan. Ini pemandangan, skor 5. Ini bangunan B, bangunan A. Ini teks cetak. Ini kemiripan antar gambar, graf transisi. Bangunan A ke arah pemandangan, ke arah bangunan B. Bangunan B ke arah pemandangan. Pemandangan ke arah teks cetak, dan teks cetak kemiripan dengan wajah orang. Itu ini ada pengelompokan berbasis fitur. Bisa dilihat untuk bangunan A ini mirip dengan bangunan B dan pemandangan. Bangunan B mirip dengan bangunan A dan pemandangan. Pemandangan mirip dengan bangunan A dan bangunan B. Lalu fitur matching pipeline, di sini konsep yang dipelajari yaitu pipeline fitur matching, deteksi, deskripsi, matching, verifikasi, konfigurasi pipeline, lalu evaluasi kuantitatif, precision, recall, F1 score, inlier ratio, trade-off, kecepatan vs akurasi pada setiap kombinasi. Lalu rekomendasi kombinasi terbaik berdasarkan skenario penggunaan. Juga di sini pada program mengimpor library OpenCV untuk pemrosesan gambar dan fitur, impor library NumPy untuk operasi array matrix, terus library OS untuk operasi path, file, dan folder, impor matplotlib untuk visualisasi hasil, impor time untuk pengukuran waktu pemrosesan. Ini untuk scene 353 match. Untuk ini overlapping 353 match. Terus objek dalam scene 94 match. Dan lain sebagainya di sini. Ini tabel evaluasi pipeline fitur matching. Perbandingan shift plus flan org plus BF AKZ plus BF. Untuk matchnya seperti ini. Untuk inlayernya di sini. Untuk TP, FP, precision, recall, dan waktu. Oke. Lalu yang terakhir proyek fitur matching.
menggunakan library OpenCV, NumPy, OS, Matplotlib, Time. Ini deteksi dan lokalisasi multi objek, buku 0,99 untuk kecocokannya. Di sini kartun 0,96. Terdeteksi 1/3 objek, 2/3 objek, 2/3 objek. Dalam waktu pemrosesannya 0,280, 0,425, 45, 0,251. Oke. Object match. Akurasi total 5,5/9, 55%. Benchmark waktu pipeline deteksi, dimana waktu total dibanding dengan detektornya. Shift menggunakan waktu yang lebih tinggi, paling tinggi. Ini untuk match kartu, dia menggunakan waktu yang juga paling tinggi. Pelaporan komprehensif sistem deteksi dan lokalisasi multi objek. Warby menggunakan waktu yang paling sedikit di sini. Ya, jadi langsung aja ke tugas projectnya di sini. Kita ke new window aja agar lebih mudah untuk melihatnya. Di sini saya membuat detektor mana yang dapat cocok dari segi waktu dan jumlah key point-nya. Baik, ini untuk projectnya. Jadi di sini saya menggunakan library OpenCV untuk perhitungan matrik dan numerasi. Terus NumPy untuk OpenCV untuk memvisualisasikan objeknya, memvisualisasikan dari programnya. NumPy untuk operasi metrik dan numerasi. Time untuk mengukur waktu pemrosesannya. Tinker untuk membuat visualisasi interface di programnya. Seperti ini. Kalau kita run saja programnya, lalu kita masukkan gambar. Oke, bentar saya cari dulu gambarnya. Baik, sudah disiapkan nih gambarnya nih. Lalu kita ke load image aja di sini. Lalu ke project, terus detektor kita ke new folder untuk gambarnya part. Jadi part robot arm ini.
kita run benchmarknya. Untuk detektornya di sini key point terbanyak adalah yang fast di sini key pointnya, dan waktu yang paling sedikit adalah yang fast juga. Jadi metode fast lebih baik digunakan dalam gambar tersebut. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Tadi juga udah belajar 20 materi yang sudah saya sampaikan. Lalu juga sudah saya jelaskan project saya untuk detektor UI, detektor dari gambar, dan ditampilkan menggunakan UI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Otomasi Membangun Negeri.